Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurniawan di Global Motor Channel ya teman-teman. Jadi kali ini saya mau membandingkan. Jadi ceritanya setelah ada video saya mengupgrade prosesor yang sebelumnya dari Core i7 biasa ya, yang masih dual core ke quad core ya. Jadi saya dari yang i7 3520M ke i7 3610QM. Kali ini saya mau membandingkan, kebetulan saya punya ThinkPad serinya sama, ya T430, yang satu pakai i7 3632QM, yang satu pakai 3610QM. Jadi dua-duanya itu sudah menggunakan quad core yang mungkin secara clock speed 3610QM itu lebih tinggi ya clock speednya. Kalau yang 3632QM itu 2,2 clock speednya. Turbo boostnya sih sampai di atas 3 GHz ya, tapi kalau ininya standarnya 2,2, sedangkan yang 3610QM itu kalau nggak salah 2,3, cuman selisih ini ya 0,1an lah istilahnya. Jadi 2,2 dan 2,3. Lantas untuk TDP-nya sendiri di i7 3632QM itu masih menggunakan TDP 35 watt, which is yang sesuai dengan bawaan si laptop ThinkPad T430 sama TDP-nya 35 watt. Sedangkan i7 3610QM itu TDP-nya 45 watt. Jadi dengan TDP yang sama, dengan clock speed yang selisih cuman satu ini ya, boleh dibilang satu digit aja. Apakah ini ya perbedaannya bisa mempengaruhi performa laptop secara signifikan atau enggak? Terutama kita juga akan selain uji performa, kita akan uji secara temperatur ya, suhu yang bekerja di laptop. Apakah cukup ini ya cukup berpengaruh besar ya dengan di performa, atau suhunya itu bisa sangat nggak terkontrol ya, maksudnya bisa naik yang nggak terkontrol, yang bisa membuatkan laptop paling overheat atau enggak. Jadi tujuan saya membandingkan ini adalah buat itu tadi ya, referensi aja, buat knowledge saja buat kalian. Siapa tahu ada yang masih bimbang, oh saya mau nyari yang TDP ini aja sesuai TDP laptop, atau saya mau nyari yang ini aja TDP-nya di atasnya ya. Jadi di video ini nanti buat perbandingan, buat referensi. Disclaimer dulu, jadi ini hanya untuk laptop ThinkPad T430, bisa berbeda di laptop lain dengan spesifikasi yang berbeda. Jadi kebetulan yang saya tes nanti itu spesifikasinya sama. Saya menggunakan kok ini ya, untuk storage-nya saya pakai dual storage, dua-duanya sama, satunya pakai M-SATA dan RIS biasa. Lantas untuk RAM-nya saya menggunakan RAM 16 GB. Oke, tanpa berlama-lama, untuk proses perbandingannya seperti apa, kalian bisa saksikan di video saya berikut ini. Oke, jadi kali ini kita mau tes laptop T430 dengan prosesor Core i7 3632QM ya. Kita coba buka DXDiag ya untuk memastikan bahwa laptop yang saya tes beneran yang sesuai dengan yang saya sampaikan. Jadi ini prosesornya Core i7 3632QM, clock speednya 2,2 GHz, 8 CPU 2,2 ya. Untuk memorinya sendiri menggunakan memori 16 GB. Oke, untuk DirectX 12, Windows-nya pakai 10 Pro. Oke, ini ya sistem Lenovo-nya Lenovo ya. Oke, kita mau coba buka untuk displaynya sendiri. Untuk displaynya sendiri kebetulan saya menggunakan T430 yang versi dual GPU, yang satu pakai Intel HD 4000. Total memorinya ini ya ber 2 GB. Untuk resolusi layarnya 1600x900. Oke, lantas untuk second GPU-nya ini ya, menggunakan Nvidia NFS 5400, hampir 1 GB ya. Oke, jadi tadi untuk storage-nya sendiri saya menggunakan dual storage, satunya M-SATA dan satunya pakai harddisk ya, 500 GB. Sistem saya menggunakan M-SATA. Oke, sistem saya menggunakan M-SATA. Oke, sekarang kita mau coba lihat untuk suhunya sendiri. Jadi untuk suhunya sendiri kita mau coba tes di sini. Oke, untuk suhu sendiri dalam kondisi idle, ini untuk temperatur secara umum ya. Ini value-nya 71 derajat, minimal ini max-nya sekian. Oke, ini sistem memorinya. Lantas untuk prosesornya sendiri, voltage-nya ini, untuk temperaturnya di sini. Ini temperatur package-nya 69, 6976 max-nya.
ya, 686777. Untuk charger ini saya menggunakan, pada saat tes ini saya menggunakan charger yang 135 watt. Oke, ini untuk prosesornya. Untuk temperatur ini ya, harddisknya WDC 45 derajat. Untuk M-SATA-nya ini ya, untuk M-SATA, SSD M-SATA-nya masih 40. Oke. Sekarang kita mau ini ya, ini temperatur Intel HD grafiknya 706872, Nvidia NFS-nya sekian ya untuk suhunya. Oke. Kita coba minimize. Kita akan coba ini buka beberapa aplikasi ya, kita tes apakah nanti suhunya akan naik. Kita coba buka browser, pakai Word, coba buka YouTube. Oke. Jadi kita mau coba simulasikan membuka beberapa aplikasi, untuk buka Corel. Kebetulan Corel yang saya pakai Corel yang ya nggak terlalu baru, yang lama ya, Corel X7. Jadi posisi ini sambil nge-record, tapi kalau untuk runningnya cukup smooth ya, nggak terlalu ini berat untuk menjalankan aplikasi dengan prosesor ini. Jadi untuk multitasking pun juga enak ya, untuk multitasking. Oke, coba kita coba. Oke, nah ini kita coba ini. Lantas Corel sudah, ini sudah. Sekarang coba kita untuk Filmora ya, buka Filmora 12. Jadi kita sengaja kita buka beberapa aplikasi. Filmora 12 ini kita coba buka Filmora 12. Ini kok belum buka ya, mungkin kurang, tadi belum ngeklik ya. Coba kita, ini udah mulai loading. Oke, tadi belum ngeklik ya. Oke, untuk buka Filmora 12 cukup cepat juga. Nah, kita mau tes berapa suhunya. Nah, untuk suhunya berapa? Kita mau tes. Kita coba tes suhunya lagi. Nah, kita mau lihat ini ya, suhu secara umum keseluruhan. Ini ya, suhu secara umum keseluruhan, value-nya sekian 826794. Intel Core i7 3632GM 806797. Kurang lebih sama ya, sama 3610 ya, walaupun TDP-nya berbeda ya, walaupun TDP-nya lebih tinggi 3610 QM. Oke. Jadi suhunya masih rata-rata sekian ya untuk prosesor ini. Nah, 806797. Kita mau tes ini, kita cek berapa maksimal temperaturnya ini ya, temperatur untuk max temperature. Coba temperature i7 3632 QM. Oke. Kita coba di sini, ternyata max temperature-nya sama saja sama yang 3610 QM, jadi 105 derajat ya. Jadi artinya prosesor ini ya masih tolerable ya, maksimalnya masih sekian, yang masih running pada untuk full load, istilahnya untuk buka beberapa aplikasi masih di kisaran 70 sampai 80-an lah. Untuk laptopnya sendiri nggak terlalu panas juga, masih normal-normal saja. Artinya apa? Dari tes ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan TDP yang berbeda untuk prosesor 3632 QM dan 3610 QM dengan TDP yang berbeda, ternyata sama-sama bisa running di ThinkPad T430 dengan temperatur yang hampir sama ya, nggak terlalu berbeda, hampir sama, boleh dibilang masih apa ya, nggak jauh beda. Artinya walaupun menggunakan TDP yang di atasnya pun ThinkPad ini nggak akan memberikan apa ya, performa yang di bawah yang dengan TDP yang sama dengan bawaan laptop. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, jadi tadi seputar video perbandingan antara dua laptop dengan spesifikasi yang hampir sama, cuman kita bedakan dari sisi prosesor aja. Sekarang kalian sudah bisa memutuskan mana yang lebih cocok buat kalian untuk mengupgrade prosesor, yang TDP-nya sama atau TDP-nya di atasnya. Tapi sekali lagi disclaimer, ini nggak berlaku untuk laptop yang lain ya. Mungkin ini hanya berlaku di laptop yang saya sebutkan tadi, di ThinkPad T430. Hasilnya bisa berbeda di laptop kalian. Tergantung banyak hal ya. Kalian tinggal ini aja sendiri, riset sendiri.
Tapi kalau dari sisi saya, kenapa saya memilih mencoba prosesor yang itu tadi yang saya bilang kayak TDP-nya berbeda segala macam, karena kebetulan saya kan ini ya, selain konten kreator seperti ini, saya juga seller ya, saya penjual juga. Jadi fungsinya adalah saya mencari mana-mana ini ya apa ya, tools atau apa ya, komponen apa yang bisa membuat laptop bisa ini ya, performanya bisa meningkat. Jadi saya mencari tahu mana nih yang bisa membuat laptop performa bisa meningkat, karena user cari pada saat membeli laptop pasti adalah performa yang pertama kan, nggak mau yang lelet, atau misalkan untuk dibuat kerja berat atau multitasking itu bisa berjalan dengan mulus. Oke? Kalau ada kritik, saran, komentar apapun, kalian bisa tulis saja di bawah video saya. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Kurniawan di Lokomotor Channel. Sampai jumpa.